Di Facebook sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, Bu. Boleh dimulai, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Keswan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Puskeswan di dinas, kabupaten kota, provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia, khususnya teman-teman di Puskeswan. Pagi ini kita kembali bergabung di sini di Keswan Talk dengan tema dan bincang-bincang kita pada hari ini adalah seputar Puskeswan dengan tema Puskeswan Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Hewan di Indonesia. Teman-teman sekalian, pagi ini sudah bergabung bersama kita Ibu Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ibu Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, MSI. Mungkin teman-teman pada belum kenal atau mungkin baru mengenal nama beliau, karena sebetulnya juga beliau baru saja beberapa bulan diangkat sebagai Direktur Kesehatan Hewan. Dan juga sudah bergabung juga di sini Bapak Dr. Hewan Heri Afdal. Pak Heri adalah koordinator substansi yang mengurusi Puskeswan di Direktorat Kesehatan Hewan. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan beliau untuk berbincang-bincang tentang Puskeswan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Teman-teman Keswan yang kami sayangi, di sini juga pada kesempatan kali ini juga sudah bergabung bersama kita teman-teman para Sri Kandi, dan kalau yang laki-laki kita sebutnya apa ya? Arjuna. Pangeran. Arjuna. Oh, Arjuna. Waduh, kita panggilnya Arjuna. Kalau Arjuna bahaya nanti ya. Arjuna mencari cinta kalau gitu. Nanti. Ya, sudah bergabung di sini para Sri Kandi dan Arjuna Puskeswan kita yang luar biasa. Ada 6 dokter hewan Puskeswan dari seluruh Indonesia yang berkesempatan untuk sharing bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang di Keswan Talk nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan. Teman-teman Keswan yang kami sayangi, mudah-mudahan kita semua berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan selalu dalam lindungan, dalam kesehatan yang baik, dan tetap semangat melaksanakan tugas-tugas dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Mudah-mudahan kondisi yang sulit ini tidak membuat kita semua, teman-teman khususnya di Puskeswan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan, menjadi patah semangat atau jadi tidak bisa melakukan pelayanan dengan optimal. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita saksikan sebuah video pendek tentang Puskeswan yang akan kita tayangkan setelah ini. Silakan. Mas Kosim. Iya, Bu. Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan adalah
tulang punggung sistem kesehatan hewan Indonesia. Puskeswan adalah unit terdepan pelayanan kesehatan hewan dalam mencegah, mendeteksi, merespon berbagai macam ancaman penyakit hewan, serta berperan dalam peningkatan status kesehatan hewan di Indonesia. Berbagai kegiatan teknis Puskeswan yang meliputi pengobatan, vaksinasi, penanganan reproduksi, sterilisasi, dan pengamanan produk asal hewan yang dapat menjangkau unit wilayah administrasi terkecil di Indonesia. Untuk itu, jangan ragu, ayo ke Puskeswan. Oke. Ayo ke Puskeswan. Inilah himbauan yang harus selalu kita dengungkan kepada masyarakat agar masyarakat semakin mengerti tentang pentingnya kesehatan hewan, dan tentu saja itu adalah demi kesehatan manusia juga. Teman-teman sekalian, teman Keswan yang kami sayangi, kita mungkin akan segera terhubung dengan narasumber kita, Ibu Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, MSI. Mungkin mohon izin Bu Direktur, apakah sudah bisa bergabung? Selamat pagi Bu Direktur. Baik, sambil menunggu Bu Direktur, barangkali kita ngobrol ringan dulu ya dengan teman-teman Puskeswan dan Pak Heri. Pak Heri, gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat pagi ini? Alhamdulillah. Udah ngopi belum Pak? Sedang. Sedang ngopi. Ya, baik. Mudah-mudahan juga teman-teman di Puskeswan juga udah pada ngopi ya, udah pada ngeteh, udah sarapan pagi hari ini. Biar kita juga lebih semangat nanti untuk berbincang. Aman. Ya, mudah-mudahan Bu Direktur sudah bisa terhubung. Selamat pagi Bu Direktur. Oh, oke. Baik, sambil menunggu Ibu Direktur, teman-teman Keswan sekalian, sebenarnya pada pagi hari ini begitu banyak acara kegiatan yang harus dihadiri oleh Bu Direktur, dan kebetulan pagi hari ini ada pelantikan juga, dan beliau masih harus menghadiri pelantikan dulu sebelum bergabung lagi dengan kita nanti. Baik, kita bincang-bincang dengan Pak Komandan Puskeswan dulu kalau begitu. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong Pak, kenalan. Kalau saya kenalkan nanti salah kenalan, nanti terpaksa Bapak traktir saya bubur merah bubur putih. Monggo Pak Heri bisa dikenalkan. Saya ini paling senior sepertinya di grup ini nih. Saya ditugasi untuk mengkoordinasikan urusan-urusan kelembagaan dan sumber daya di kesehatan hewan. Saya sudah beberapa kali pindah tugas ya, banyak. Mulai dari kabupaten juga. Pernah di kabupaten. Pernah di Puskeswan juga, jangan-jangan. Ngerangkep. Jadi jam 3 pagi ke RPH, siang-siangnya nerima pasien lah gitu. Karena apa? Karena waktu itu seingat saya di kabupaten cuma saya dokter hewannya. Nah, jadi saya udah cukup senior lah kalau dari sisi umur. Kalau rekan-rekan yang dari Bogor ya mungkin dosen-dosennya itu banyak kawan saya lah seangkatan itu. Ya, senior dari segi umur tapi semangat tidak ya Pak? Ya, semangat tetap muda.
Tapi saya yang pasti lebih muda dari Bu Ira, karena Bu Ira sudah tidur dengan kakek-kakek dia. Beliau sudah punya cucu soalnya. Oke, itu perkenalannya Bu Ira, nanti Ya. sambil jalan. Siap. Terima kasih Pak Heri. Beliau Komandan Puskeswan. Beliau adalah koordinator substansi kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan di Direktorat Kesehatan Hewan. Jadi seperkenalan singkat kita, ini Pak Heri sudah juga kemana-mana, jadi pernah di dinas juga. Sepertinya Pak Heri, kalau kita lihat di grup ini, kita semua kayak seperti alumni Puskeswan ya. Pak Heri pernah di Puskeswan, saya juga alumni Puskeswan, saya lebih kurang 10 tahun di Puskeswan, di RPH juga, sebelum kemudian pindah ke pusat. Jadi oke. Ngobrol kita bisa nyambung, karena kita punya satu chemistry, kita sama-sama pernah di Puskeswan, dan pada pagi hari ini kita akan ngobrol tentang Puskeswan. Baik, Pak Heri, sebelum nunggu Bu Direktur nih, mungkin saya boleh nanya-nanya dulu ya Pak ya? Boleh. Ya, sebenarnya Pak, secara regulasi nih ya, teman-teman banyak yang cerita nih, kalau kita informal bercerita kan teman-teman bilang Puskeswan tuh tugasnya apa sih? Macam-macam, ada yang bilang A, B, C, D. Itu tugas utama, belum lagi tugas tambahan yang seabrek-abrek juga. Nah, kalau boleh tahu Pak, tugas-tugas Puskeswan ini sebenarnya apa sih yang secara regulasi, dan kemudian dasarnya apa gitu. Dan kemudian kira-kira dalam bentuk praktisnya tugas itu bisa dilakukan teman-teman seperti apa gitu Pak, mungkin santai aja Pak. Oke, Bu Ira. Jadi kalau kita lihat judulnya ini kan keren ini Pak Pebi dan kawan-kawan ini, ambil judulnya. Puskeswan itu ujung tombak ya. Jadi kalau ujung tombaknya itu tidak tajam, berarti kita kalah perang kan. Karena musuhnya nggak mati. Iya, kalau tidak tajam. Nah, kalau dari sisi pandangan saya, Puskeswan ini kan semacam muara dari semua urusan di bidang kesehatan hewan. Jadi rekan-rekan para praktisi di Puskeswan, baik yang ada di dinas juga maupun yang di luar, kalau saya sebut Keswan itu artinya bukan Keswan yang Direktorat Keswan tempat kami bekerja. Jadi kesehatan hewan dalam arti besar. Jadi kesehatan hewan itu ya termasuk Kesmapet, itu kesehatan hewan namanya. Tapi kesehatan hewan di bidang keamanan pangan, di bidang hygiene, itu kesehatan hewan, ruang lingkupnya. Nah, jadi di Puskeswan ini sebenarnya muara seluruh kebijakan kesehatan hewan ada di situ. Dan pelaksanaan tugas-tugas di Puskeswan itu juga merupakan apa ya, wujud daripada kesistemannya. Jadi kita harus, walaupun kita bekerja di ujung, misalnya jauh di ujung kabupaten, kan tidak boleh pikiran kita itu kita kerangkeng, kan begitu ceritanya. Jadi pikiran kita tetap harus luas. Jadi saya ingin mengajak, makanya walaupun kita tugas di Puskeswan, kita paham apa sih yang dimaksud kesehatan hewan itu secara sistem. Nah, sebelum saya urai apa sih tugas-tugas kita di Puskeswan sebenarnya kan, yaitu tadi, hampir semua muara urusan kesehatan hewan. Jadi mulai dari penyehatan, pelayanan kesehatan hewan, informasi, epidemiologi, apalagi itu, layanan jasa veteriner kan gitu. Semua muara kebijakan ada di situ. Saya ambil contoh sekarang lagi ini, Bu Ira, pandemi kan. Kenapa sih katanya kita seperti kewalahan ya, karena kita kan orang pemerintah, kalau bilang kesehatan kita kolaps nggak bagus juga ya.
kewalahan lah. Ya sebabnya karena sistem pelayanan kita itu tidak siap. Nah, jadi kalau tidak siap, ya kewalahan kita. Nah, ngos-ngosan ya Pak. ya. Pak Heri, Coba nanti, kalau nanti boleh, gimana Bira? kalau boleh saya simpulkan bahwa Puskeswan itu ujung tombak dan muara dari segala urusan kesehatan hewan dalam arti tanda kutip kesehatan hewan. Berarti termasuk juga tugas-tugas kesehatan hewan dalam konteks kesehatan masyarakat veteriner. Kita lihat teman-teman ada juga yang dari Puskeswan tapi juga bertugas di RPH dan itu yang terjadi ya. Dan itu dilakukan biasanya. Puskeswan itu dekat dengan rumah potong hewan sehingga teman-teman juga bertugas di situ. Saya juga dulu begitu Pak. Saya juga dulu bekas kalong, kalau malam siang ke kantor sama Pak persis gitu. Nah, tapi Pak Heri mungkin berbicara mengenai ujung tombak. Pak Heri bilang tadi ujung tombak itu harus tajam, nggak boleh tumpul, harus tajam supaya kita bisa membunuh musuh. Ya, nah berbicara menajamkan Puskeswan pasti kita tidak bisa terlepas dari anggaran. Ya. Teman-teman pasti ketawa nih, teman-teman Puskeswan hore. Kira-kira Pak Heri apa saja sih ya yang bisa menjadi sumber pembiayaan atau pendanaan bagi teman-teman yang ada di Puskeswan saat ini? Tentu saja dengan dukungan dari pusat juga. Gitu Pak Heri. Jadi di sini kebetulan ada Pak Pebi, ada rekan-rekan Keswan yang lainnya. Kalau di label internasional itu namanya ada mengenai apa ya? Ada istilahnya PPS. Jadi organisasi internasional itu merumuskan rancangan untuk menilai status pelayanan kesehatan hewan di berbagai negara. Dan indikator-indikatornya itu disepakati seluruh dunia. Di situ ada salah satu ada yang namanya fundamental komponen, yaitu ini pakai bahasa Jawa tulisannya itu. Jadi fundamental komponennya itu adalah human, kemudian physical and financial resources. Nah, tanpa ini nggak mungkin tajam. Nggak mungkin tajam. Sekarang begini contoh ya. Dari rekan-rekan Puskeswan yang ada di sinilah misalnya. Yang ada ikut bersama kita sekarang ini. Nanti rekan-rekan akan rasakan bagaimana pentingnya pembiayaan. Karena pembiayaan itulah yang menentukan keberlanjutan pelayanan. Kualitas pelayanan, SDM juga fisiknya atau sarana prasarana kebijakan juga termasuk. Jadi ini fundamental. Nah sekarang kalau ditanya saya Bu Ira dari mana pembiayaannya? Pembiayaan yang paling mungkin itu selama ini adalah satu APBN, dalam APBN pusat dalam bentuk tugas perbantuan misalnya. Yang kedua dari APBD provinsi, APBD 2, ada juga dan dari DAK ya sekarang. Dan tahun 2022 rekan-rekan di pusat sudah berupaya Bu Ira. Berupaya mendiskusikan dengan teman-teman di bagian perencanaan, di Biro dan Bappenas itu ternyata terbuka. Artinya ada peluang kita untuk mendapatkan dana DAK lebih agak relatif lebih luas ya, lebih luas cakupannya dan juga item-itemnya. Jadi tahun 2022 insya Allah ada DAK non fisik nanti Bu Ira. Oke, berarti non fisik ya. Bisa untuk operasional begitu ya Pak Heri? Nah kira-kira begitulah. Jadi kalau ada dokter hewan ada 10 di Puskeswan, cakep-cakep, ganteng-ganteng, sarananya oke, pinter-pinter, nggak ada uang SPPD untuk melayani, gimana caranya? Nah, saya kadang-kadang iri ini dengan Puskeswan.
dengan puskesmas ya. IRI artinya kita perlu belajar. Karena entah mungkin kawan-kawan di lapangan yang paham ya. Bahkan ada seperti apa ya? Seperti pembagian jasa apa namanya? Uang jasa layanan kalau nggak salah ya. Betul ya? Jaspel, Jadi, Pak, Jaspel. Nah, dibagikan itu ya. Jasa pelayanan. Lagi ya, per Ya, pasien dia jadi dapat pasien. kita kalau bicara Jaspol sangat jauh karena kebutuhan hidup saja masih kurang gitu kira-kira. Inilah fokus yang perlu kita, karena ini obrol-obrol ringan nih kata Bu Ira kan. Ringan tapi mudah-mudahan dampaknya besar nanti. Karena kuncinya itu tadi 3 itu. Kuncinya supaya tajam. 1 human, Human, 1 sarana prasarananya, dan pembiayaan. ya. Baik. Bahkan internasional Pak Heri, bilang, terima kata kasih. Pak Febi, itu namanya fundamental komponen yang harus ada. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama Pak, berarti 3 hal, human, fisik atau infrastrukturnya, dan finansial atau pembiayaan. Pak Heri tadi udah berbicara tentang sumber pembiayaan atau sumber pendanaan untuk Puskeswan. Nah, kabar gembira buat teman-teman Puskeswan seluruh Indonesia, pengalokasian anggaran di Puskeswan untuk tahun 2022 sudah dibuka untuk alokasi dana alokasi khusus. Jadi selain dari dana alokasi khusus, juga di dana alokasi khusus itu ada untuk infrastruktur, ya, ada untuk fasilitasi fisik dan juga non fisik. Nah, artinya pembiayaan di Puskeswan pun untuk operasional juga bisa diajukan melalui dana alokasi khusus. Nah, tentu saja ini tantangan nih untuk teman-teman di Puskeswan. Bagaimana pendekatan dengan dinas dan kemudian Bapeda, ya, karena kalau kita tahu dana alokasi khusus kan harus diusulkan melalui Bapeda. Nah, tentu saja bagaimana kita mengadvokasi, menyampaikan seperti apa sih pelayanan yang kita lakukan sehingga kita juga butuh dana alokasi DAK, dan kebetulan memang sudah dibuka kesempatan itu. Nah, teman-teman Keswan dan terutama teman-teman Puskeswan di seluruh Indonesia, mari kesempatan ini kita manfaatkan. Tapi tentu saja peluang ini juga harus diikuti dengan bukti kinerja, bukti bahwa kita punya semangat untuk melakukan pelayanan di Puskeswan, sehingga mungkin cita-citanya suatu saat Puskeswan itu bisa setara dengan Puskesmas. Nah, jadi Pak Heri, ngomong-ngomong tentang Puskeswan nih, tadi Pak Heri bilang ngiri dengan Puskesmas. Bener Pak, saya dulu waktu di Puskeswan, ini curhat sedikit nih sambil nunggu Bu Direktur juga ya. Waktu saya di Puskeswan dulu, terus terang saya agak minder nih dengan teman-teman di Puskesmas. Kepala Puskesmas itu kelihatan keren banget ya, dokter. Kita dokter juga, tapi kenapa kok kita kayak merasa agak gimana gitu waktu itu. Tapi akhirnya ya mungkin memang kita perlu menunjukkan bahwa fungsi Puskeswan itu juga penting untuk masyarakat, ya, terutama peternak. Nah, sehingga kita juga keberadaan Puskeswan juga diakui oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kita juga bisa mendongakkan kepala juga pada saat berhadapan terutama dengan Muspika, ya, Muspida, ya, atau jajaran pejabat di daerah lain. Nah, mungkin saya yakin teman-teman di Puskeswan juga merasakan hal yang sama, ya. Tapi mudah-mudahan nih dengan adanya pendanaan, peluang alokasi anggaran, dan kemudian mungkin kita akan melakukan penajaman arah kebijakan dan program dan kegiatan kesehatan hewan di Indonesia, sehingga nanti Puskeswan itu memang benar-benar bisa sebagai ujung tombak kesehatan hewan di Indonesia dan diberdayakan. Nah, Pak Heri ngobrol lagi nih tentang yang tadi, human. Nah, bicara tentang sumber daya manusia Puskeswan, Pak Heri, ada berapa sih jumlah Puskeswan di Indonesia
seluruhnya sekarang, dan ada berapa jumlah dokter hewannya yang ada di puskeswan tersebut, Pak? Kan ini penting ya, ada infrastruktur tapi dokter hewannya nggak ada, kan nggak mungkin bisa melayani gitu, Pak. Kira-kira gimana Pak Heri ke depannya ini masalah human dan infrastrukturnya? Ya, makasih Bu Ira. Saya kalau angka detailnya agak-agak lupa nih Bu Ira, sering dibuat tapi agak lupa. Oke. Yang pasti cakupan puskeswan itu dari aspek keberadaan fisik sementara dan nama ya, itu sudah mendekati lebih 90% apa 80% lebih lah. Tetapi yang mampu melayani sesuai kebutuhan dan sesuai kebutuhan daerah, sesuai kebutuhan masyarakat khususnya itu sedikit, Bu Ira. Iya. Sedikit. Kenapa Pak kira-kira? Nah, jadi begini. Memang kita butuh kemampuan non teknis untuk mengembangkan ini. Saya ingat pesan Pak Direktur kita dulu, Pak Fajar ya. Seluruh dokter hewan katanya, atau baik yang bertugas sebagai ortoped di puskeswan itu harus punya kemampuan kepemimpinan katanya. Jadi kepemimpinan atau manajerial. Kepemimpinan itu bukan berarti kita harus jadi pemimpin terus, memimpin orang, tidak. Katanya begitu. Jadi termasuk kemampuan kita sebagai bawahan, itu juga kemampuan pimpinan namanya. Jadi memposisikan kita itu berada di mana di organisasi itu kemampuan kepemimpinan namanya. Nah, tadi kembali Bu Ira, itu kenapa yang mampu memberikan layanan prima itu sedikit. Karena itu tadi kuncinya 3 itu. Yang pertama memang SDM-nya ya, infrastruktur, bangunan sarana prasarana, baik juga termasuk kebijakan dan pembiayaan. Tetapi ini harus kita upayakan bersama. Tidak bisa hanya pusat saja, daerah saja. Rekan-rekan di daerah juga harus memposisikan bahwa kita itu penting. Kan itu kuncinya. Jadi begini. Ya. Kalau ada puskeswan yang punya PAD, nah mungkin ada rekan kita nih Bu Dokter nanti yang sekaligus kepala RPH nih. Kalau unitnya itu punya PAD, itu akan menjadi perhatian bupati itu. Akan menjadi perhatian kepala dinas. Karena ada umpan baliknya. Tetapi kalau itu ngeluarin biaya terus, kita tidak bisa menyajikan minimal ya kalau bukan PAD pun prestasi lah yang bisa kita yang bisa dijual kepala dinas lah. Itu intinya kan. Untuk apa gitu? Supaya diperhatikan kita. Karena bagaimanapun kalau itu tidak dianggap penting oleh pimpinan daerah, walaupun Menteri Pertanian kayak Menteri Dalam Negeri ngomong berkuar-kuar ini, ya sulit posisi kita. Jadi sesuai labelnya kita buat puskeswan itu penting. Nah, kalau kemampuan ya secara teknis kan, kalau sudah dokter hewan standar lah. Dan nanti rekan-rekan di KSKH juga Bu Ira akan merancang skim-skim latihan tuh. Ada di Ibu Baik, ada di Ibu Dian nanti. Ada skema-skema latihan mengenai teman-teman di puskeswan supaya memang mempunyai kemampuan yang mumpuni dan punya daya saing yang tinggi gitu. Jadi kalau dokter hewan yang IB ya harusnya memang lebih baik dan lebih oke lah gitu. Non dokter hewan. Ya. Mestinya begitu ya Pak. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Pak Heri. Setuju sekali ya. Jadi memang dokter hewan walaupun ujung tombak ibaratnya mungkin di puskeswan itu belum ada eselonering atau mungkin tugasnya adalah fungsional di sana, tapi tetap seorang dokter hewan di puskeswan harus mempunyai kemampuan manajerial. Nah, atau sebagai kepemimpinan
Kalau kita bicara manajerial, mungkin kita bersyukur nih beberapa tahun belakangan mungkin FKH di Indonesia sudah membekali mahasiswa-mahasiswa FKH dengan mungkin kuliah-kuliah singkat tentang kepemimpinan veteriner. Jadi IVL atau Indonesia Veterinary Leadership. Nah, ini di KSKH juga. Nanti mungkin Pak Heri bisa juga ini teman-teman Puskeswan perlu diikutkan dalam IVL, Pak. Ya, mungkin prioritas dulu mungkin otovet ya, Pak. Iya, kan pesannya Pak Direktur prioritas kita yang dulu otovet. gitu. Ya, oke. Siap. Setuju, Pak. Begini, tadi sudah kita bahas ini tentang Puskeswan seperti apa. Pak Heri juga sudah menjelaskan apa saja sih yang mesti dipunyai untuk memberdayakan Puskeswan. Nah, masalah human, fisik, finansial udah kita bahas. Nah, sekarang mungkin kita bisa mengarah kepada teman-teman di Puskeswan nih yang sudah standby di sini. Ada Dr. Oka. Selamat pagi, Dr. Oka. Selamat pagi, Bu Ira. Ya, Selamat Dr. pagi, Oka Bu posisi Ira. di mana? Ya. Saya enggak di tempat kerja sinyal jelek, Bu. Jadi di rumah. Mudah-mudahan pagi ini kita sinyal berpihak kepada kita semua. Ya. Jadi Keswan Talk ini pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Tapi so far alhamdulillah kita masih bisa lancar sejauh ini. Ada Dr. Yoli. Dr. Yoli di mana? Ya. Di Damasraya ya? Iya, saya dari Damasraya, Dok. Sumatera Barat. Oke, salam kenal Dr. Yoli. Ini teman-teman Puskeswan seluruh Indonesia. Dr. Yoli dari Damasraya. Dr. Oke dari mana, Dr. Oke? Badung, Bali, Bu. Oke, Dr. Oke dari Bali, ya, Badung. Kemudian ada Dr. Leli. Nah, Dr. Leli ini termasuk salah satu Sri Kandi Puskeswan ini. Dr. Leli katanya di Gorut. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Di saya Gorontalo ya, Dok? Ya, di Gorontalo Utara, Dok. Biasa disebutnya Oke. Gorontalo Utara. Tapi jangan Ya, salah saya jadi Garut ya, kemarin- Dok ya. Nah, saya kemarin mikirnya dibilang Garut, kok bukannya Gorontalo gitu. Oh, ternyata Gorontalo Utara. Ya, Oke, baik. Gorontalo Selamat pagi, Utara. Dr. Leli. Semangat terus. Pagi, Dr. Roro. insya Allah. Dr. Roro, udah bergabung? Belum ya? Oh, ada Dr. Roro. Apa kabar? Dr. Roro posisinya sepertinya agak jauh ini di Halmahera Selatan. Halmahera. Iya, Ya. mungkin masih kendala dengan sinyal atau sudah bisa bersuara, Dok? Kalau nggak bisa tayang videonya, mau nggak disapa dulu. Baik, sebelum oke, kita ke Dr. Leni. Hidung. Selamat pagi, Dr. Leni. Selamat pagi, Dok Ira. Saya Ya. dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Oke, salam kenal, Dok. Kalau Jawa Tengah, Salam kenal mudah-mudahan semuanya. sinyal tetap oke ya. Amin, Di ya, Sukoharjo. insya Allah. Oke. Kemudian dari Bontang, Dr. Yono, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya. Sinyal bagus ya, Dok, di Bontang? Insya Allah bagus. Oke, siap. Jangan keliling dulu, Dok. Jangan keliling dulu, kita Siap, ngobrol siap. dulu. Kita keliling Indonesia dulu pada pagi hari ini. Baik, Siap, Dok. teman-teman Kaswan, ini para Sri Kandi dan Arjuna Puskeswan. Ya, walaupun kita tahu mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan hewan. Dan tentu saja mereka juga punya mitra, yang di sini mungkin ada mitra-mitra kita yang juga ikut menyimak dari Puskeswan, mereka paramedik yang sangat kita banggakan, yang juga sangat-sangat menentukan dan sangat berperan dalam pelayanan kesehatan hewan yang kita lakukan. Nah, mungkin kita bincang-bincang karena Bu Direktur masih menghadiri pelantikan, mungkin kita ngobrol dulu nih dengan Dr. Oke. Dr. Oke dari Bali, orang Bali ini kreatif nih katanya, Dok. Nah,
kita tim dari kita Keswan dengar Dokter Oke ini juga punya inovasi di Bali dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan. Seperti apa kira-kira Dokter Oke, apa bisa berbagi, bisa di-sharing dengan kita semua? Apa ada videonya sebentar sebelum itu mungkin, Mas Kosim? Videonya Dokter Oke, atau langsung Dokter Oke saja, mungkin bisa disampaikan Dok, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Dokter Oke ini? Katanya nih Dokter Oke Puskeswan yang keren katanya. Silakan Dokter Oke. Biasa aja Bu ya. Kami di Puskeswan Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, kita cuma memaksimalkan amanat Undang-Undang Permentan Nomor 64 2007 itu aja Bu. Artinya apa yang diamanatkan itu yang kita kerjakan secara maksimal. Cuman strategi pelaksanaan aja kita modifikasi. Contoh seperti penanganan zoonosis, Bu, kita punya inovasi di Puskeswan dan bersama dinas kita membuat inovasi yang namanya Siantari, Bu. Itu sistem pelayanan terintegrasi. Di sini untuk penanganan kasus-kasus zoonosis. Dan inovasi ini sangat efektif untuk tracing penyakit zoonosis, untuk menekan kejadian zoonosis seperti yang dulu flu burung kita mampu hilangkan, rabies kita mampu kendalikan. Nah, contoh dari sistem ini yaitu kita membentuk jejaring, Bu. Kita tidak bisa kerja sendiri untuk membasmi zoonosis ini. Kita bekerja dengan kesehatan masyarakat di Puskesmas, kita bekerja sama dengan instansi-instansi seperti BPP. Semacam penerapan One Health ya, Dok? One Health kita adopsi di sini, Bu. Ya. Kita namakan Siantari kita di sini. Ya. Percis One Health ini gininya tekniknya. Dan sangat-sangat efektif ini untuk menekan kejadian zoonosis, untuk menemukan kasus zoonosis. Kalau dulu sebelum ada inovasi ini, sebelum kita berbasis One Health ini, kita bekerja sendiri-sendiri. Puskesmas bekerja sendiri, kita bekerja sendiri. Jadi orang yang digigit anjing, misalnya orang yang anjingnya tidak jelas karena dia tidak ada melapor ke Puskeswan, jadi kita tidak bisa melacak ada kejadian rabies. Jadi virus itu akan menyebar cepat tanpa kita tangani karena kita tidak tahu, kecuali ada penanganannya masyarakat sendiri-sendiri ya, Dok ya? Ya, kecuali ada masyarakat yang melapor ke Puskeswan digigit anjing, baru kita observasi. Kalau sekarang tidak, setiap gigitan kita mampu tracing. Di wilayah kami, di kecamatan kami mewalayahi 20 desa. Setiap bulan itu ada sekitar 100 jumlah gigitan. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa kerjasama, 100 gigitan ini sebelum adanya kerjasama ini, semuanya di VAR pasien itu. Jadi bayangkan itu 100 kali 4 ampul VAR, 400 VAR per bulan habis. Kalau 1 tahun itu bisa menghabiskan ribuan VAR. Nah, dengan adanya kerjasama ini, tidak semua pasien yang digigit anjing akan mendapatkan VAR. Nah, disinilah fungsi edukasi juga berjalan. Bagaimana? Karena dengan dia tidak mendapatkan VAR, berarti dia harus bertanggung jawab dengan anjingnya sendiri. Artinya dia belajar mengobservasi karena tidak semua anjing yang menggigit rabies. Nah, di situ kita bisa masuk edukasi kita. Pemahaman tentang rabies di wilayah kami mungkin semua sudah mengerti masyarakatnya. Begitu digigit anjing, Ibu boleh tanya masyarakat, tidak akan kita dikasih VAR. Pasti disuruh observasi dulu anjingnya. Ya. Kecuali begitu masyarakatnya ya, Dok, sosialisasinya berarti sudah jalan. Ya, sampai ini dipakai tesis, Bu. Artinya tingkat kepuasan masyarakat tentang inovasi ini. Itu sudah jadi S2.
Dok, mau nanya, berarti sistemnya itu semacam sistem layanan itu apakah ada suatu kesisteman, ya, sistem lapor atau apa, atau sistemnya ada dalam bentuk koordinasi, Dok? Mungkin nanti bisa di-sharing dengan teman-teman di Puskeswan seluruh Indonesia yang nanti bisa juga menerapkan di tempat mereka seperti itu. Nah, kita punya grup itu, Bu, grup di mana di orang puskesmas ada, orang dinas kesehatan ada, orang rumah sakit ada, UGD di rumah sakit ada masuk di situ, orang balai besar. Komunikasi lewat WA. Menggunakan apa, Dok? WA grup. Oh, oke. Efektif sekali ya. Berarti sangat membantu ya, Dok. Jadi kita tahu kasus di mana, jadi yang lain itu sudah waspada semua. Oke. Baik, Dokter Oke, terima kasih, sangat menginspirasi, dan disinilah yang mungkin kita sampaikan tadi bahwa kemampuan manajerial walaupun tidak di Puskeswan tapi mampu berkoordinasi dengan lintas instansi gitu ya, sehingga kita juga bisa memberi warna, bahkan mungkin bisa melit ya, Dok ya, melit program ini, kegiatan aktivitas ini, salah satunya itu dalam penanggulangan rabies. Tentu saja sesuai dengan lokasi masing-masing, kalau nggak ada rabies mungkin penyakit lain kita bisa, penyakit khususnya tentu penyakit zoonosis. Menarik, Dokter Oke. Konsepnya seperti nanti, itu, Bu. Ya. Iya, nanti kita bisa share, bisa sebarluaskan inovasi yang dilakukan oleh Dokter Oke dalam berbagai kesempatan. Mungkin teman-teman di Keswan tentu saja akan membantu menyebarkan ini nanti ya, supaya teman-teman Puskeswan seluruh Indonesia bisa terinspirasi. Selanjutnya ya kita sapa lagi mungkin dari kita yang ujung dulu. Saya khawatir nanti di Gorut ini sinyalnya hilang. Dan ada satu lagi yang agak rawan-rawan sinyal katanya yang di Damas Raya. Yang mana dulu nih? Damas Raya. Gorut aja dulu, Bu Ira. Sri Kandi dulu deh. Ya, saya tertarik sekali dengan Dokter Lely, dengan pembawaannya yang sangat kelihatan sekali muslimah, soleha, masya Allah, cantik juga, saya yakin. Walaupun alhamdulillah, perempuan semuanya cantik, Dok. Ya, semua perempuan. Saya dengar Dokter Lely ini merupakan Sri Kandi yang langsung terjun ke lapangan, dan yang menariknya yang ditangani itu yang mungkin tidak pernah terbayangkan kalau melihat sosok Dokter Lely berjalan di kantor atau di mana gitu ya. Penanganan gangrep, Dok Lely bisa share sedikit dengan teman-teman Keswan di seluruh Indonesia ini. Bagaimana pengalaman melakukan pelayanan, coba kebayangnya. Kalau yang bukan dokter hewan mungkin nggak kebayang ya, Dokter Lely menangani gangrep harus ngodok-ngodok sapi gitu ya. Monggo Dokter Lely, silakan. Ya, terima kasih Dokter Ira. Ya. Secara garis besar sebetulnya penanganan gangrep hampir di seluruh puskeswan seluruh Indonesia mungkin sama. Hanya saja mungkin ada sedikit dari kami itu, jadi penanganan gangrep kami itu hingga tuntas. Artinya penanganan gangrep yang di Gorontalo Utara itu kami pantau hingga melahirkan. Jadi kami nggak hanya sekedar dia bisa kembali birahi. Jadi pemantauan kami kalau misalnya kasusnya di 2020 mungkin kami akan mantaunya sampai 2021 gitu. Bisa ditelusur ya, Dok? Ya, jadi kalau laporan kami biasa karena kami di bawah BP Vetmaros, biasanya laporan saya hingga lahir. Jadi ada laporannya itu terinci. Jadi mulai dari pengobatan pertama, tanggal berapa, pengobatan kedua, kemudian PK-nya, kemudian di IP tanggal berapa, oleh siapa, kemudian nanti kebuntingannya harus dilaporkan secara istiqnas. Jadi mungkin keunggulan kami di Gorontalo Utara adalah kami selalu memakai istiqnas. Jadi riwayatnya itu jelas gitu, dan kita bisa telusuri. Jadi tidak ada data yang hilang gitu. Memang membutuhkan waktu yang lumayan memakan waktu karena kami saya pribadi gitu tidak menyukai misalnya membuat ID peternak atau ID hewan itu tergesa-gesa. Jadi biasanya dalam seminggu gitu kita kumpul dulu, kemudian saya download dulu semua ID hewan, ID peternak. Jadi kita cari Ctrl F, jangan sampai sudah ada didaftarkan kan, Dok. Jadi supaya tidak jadi double gitu. Yang kita khawatirkan
satu sapi sudah bisa jadi beberapa sapi karena petugasnya malas untuk melihat ID kembali. Kita nggak bisa bicara masalah kartu ternak karena kartu ternak ini ternyata tidak efektif sama sekali. Ya, apalagi di daerah kami, khususnya Gorontalo Utara itu pemeliharaannya masih semi intensif dan umbaran. Artinya, ketika kita datang itu hanya dalam ada pelayanan yang sifatnya gratis, yang massal. Jadi kita punya program 1 tahun 3 kali turun lapangan, Dok. Jadi 3 kali turun untuk keliling 123 desa. Jadi ada 123 desa itu kita keliling. Jadi di saat itulah sapi itu akan turun dari gunung. Jadi mereka ini naruh ternaknya ada di gunung-gunung, Dok. Berarti Kemudian kayak kami yanduan memakai gitu ya, kandang Dok? jepit mobile. Jadi berarti Ya. kayak yanduan. Ya, kayak yandu. Tapi kalau kayak yandu kan dia hanya terpusat di sekitaran puskeswan. Kalau kita datangi ke desa-desanya. Jadi sambil membawa kandang jepit mobile. Jadi di situ fungsinya. Nanti kedatangan kedua kita mengkoreksi yang kemarin. Karena tidak semua pemilik ternak itu memiliki HP yang bisa kita cek apakah sapinya birahi. Nah, itu fungsinya kita mengkomunikasikan dengan petugas IB di desanya atau di kecamatan yang bertugas. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dokter hewan untuk menangani gangrep. Jadi kita kolaborasi dengan petugas PKB, kolaborasi dengan petugas IB. Karena tidak mungkin saya akan ngecek hewan ternak yang 5 jam perjalanannya, 5 jam gitu, misalnya ke kecamatan yang sebelah 5 jam perjalanan, saya tidak mungkin ngecek ke sana, Dok. Jadi kita fungsikan petugas yang di sana, kita berikan data ID-nya, ID hewan dan ID peternaknya untuk dilihat kembali. Jadi nanti kita cocokkan. Kalau misalnya sudah, Dok, misalnya dilapor sudah IB, kita segera suruh lapor di Isignas. Jadi nanti itu datanya kita akan ambil untuk ditaruh di data yang manual. Jadi akan terinci, Dok, mana yang sudah sampai melahirkan, mana yang sapinya tidak terdeteksi. Artinya tidak terdeteksi karena mungkin peternaknya tidak turunkan lagi itu sapinya ke bawah. Mungkin sudah di atas gunung atau mungkin sudah dijual sapinya. Nah, itu biasanya kita nggak bisa mendeteksi yang itu, Dok, gitu. Itu secara garis besarnya. Kalau menarik sekali, Dokter Lely. Ya. Menarik sekali. Saya kebayang nih gimana repotnya dan ya gimana effortnya yang melakukan pelayanan itu keliling dan lokasi-lokasi yang agak sulit dijangkau. Dan satu catatan saya dari yang disampaikan oleh Dokter Lely tadi, kembali lagi ada aspek manajerial, pengadministrasian, recording. Mungkin nggak semua orang melakukan itu. Kadang-kadang gitu ya. Saya dulu juga pernah merasa begitu. Kita udah capek kerja, kita lupa mencatat. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana Dokter Lely mengkomunikasikan dengan petugas IB, PKB, itu juga aspek manajerial yang luar biasa, yang memang harus dipunyai gitu ya oleh teman-teman di Puskeswan. Menarik sekali, Dokter Lely. Karena menurut saya pribadi, Dok Ira, kita nggak bisa meminta sebuah anggaran gitu tanpa kita menyajikan data yang real. Bagaimana kita bisa menyajikan data kalau kita nggak pernah merecording, nggak pernah mencatat keberhasilan kita seberapa sih dari yang kita tangani, ya kan? Misalnya sekarang ini tahun 2021 ini kami turun dari Januari, sekarang Juli, per 25 kemarin saya ada 302 yang mengalami gangguan reproduksi. Ini sudah kemarin kita lihat yang di IB sudah 287, ya. Kemudian jadi itu memang membutuhkan waktu. Alhamdulillah teman-teman saya, Dokter Saleh, gitu, Dokter Tari, ada Pak Kadri yang senantiasa membantu, tim-tim Keswan yang senantiasa siap membantu saya untuk merecording, mencatat, gitu. Jadi memang kita harus berkolaborasi, kita tidak mungkin bekerja sendiri. Dan kemampuan untuk menugaskan staf atau menugaskan teman-teman kolega kita pada porsinya, itu yang penting juga. Kita nggak mungkin bisa menugaskan di luar porsinya. Kalau petugas IB ya IB. Jadi kita nanti mendeteksinya lewat Isignas gitu, Dok. Luar biasa, Dokter Lely. Bisa juga diinspirasi oleh teman-teman bahwa itu tadi kemampuan manajerial, komunikasi, bagaimana menjalin hubungan, kerjasama dengan tentu saja dengan mitra kita. Kalau kita bisa katakan para petugas layanan medik, para medik ya, itu adalah mitra kita sehingga kita mampu bekerja sebagai tim dan melaksanakan tugas kita dengan baik. Menginspirasi sekali Dokter Lely. Mudah-mudahan nanti teman-teman
Satu hal, kalau Dok, ada satu yang hal. bisa nanti Iya. mau bertanya, mungkin bagaimana sih kok bisa gitu laporan itu bisa konsisten, bisa ditelusuri. Nah, mungkin nanti bisa menghubungi Dokter Leri. Kami nanti akan menayangkan mungkin profil para para dokter puskeswan ini nanti di medsosnya Keswan. Ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman Keswan sudah bergabung bersama kita, Bu Direktur kita, Bu Dr. Hewan Nuryani Zainuddin MSI. Selamat pagi Bu Direktur. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua, teman sejawat. Selamat pagi, mohon maaf tadi harus mendampingi Pak Dirjen terkait di lingkup Direktorat Kesehatan Dirjen Peternak dan Kesehatan Hewan. Iya, mohon izin nih Bu Direktur, tadi sambil menunggu kita sudah berbincang-bincang ini dengan Pak Heri ya, sebagai Komandan Puskeswan, juga dengan beberapa teman-teman dari Puskeswan. Ini tadi sudah sharing, ada Dr. Oke dan Dr. Leli dari Gorontalo Utara, dari Gorut. Nah, mungkin Bu Direktur, ini teman-teman udah nggak sabar nih nunggu mau kenalan dengan Bu Direktur kita yang masih muda dan cantik, energik dan bersemangat. Wow. Teman-teman sekalian, ya terus terang kita mungkin mengenal nama dari Bu Direktur kita, tapi tentu belum mengenal beliau lebih jauh lagi, dan perlu sebenarnya, karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi setidaknya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Direktur sebagai perkenalan untuk kita semua, mungkin tentang bagaimana perjalanan karir beliau, mungkin keluarga juga boleh ya Bu, siapa tahu kan masih ada yang kenal barangkali seperti itu kan. Dan yang pasti ini buat teman-teman Puskeswan, ini kabar baik dan bisa menginspirasi kita. Ibu Direktur kita ini juga dulu adalah dokter hewan Puskeswan, jadi hidup Puskeswan Indonesia. Baik, Bu Direktur, mohon izin untuk mungkin biar teman-teman kenal, ya Bu, bisa bercerita sedikit, Bu Direktur. Sinyalnya agak ini ya. Ya, baik, Bu Ira, saya mohon izin di tengah perjalanan kalau saya harus nge-cut, saya... Ya. Halo, Bu Ira. Ya, Bu, ya, Bu. Saya tak perbaiki sinyal dulu sebentar. Sebentar. Ini kayaknya pakai Wi-Fi-nya kurang bagus. Ya. Sambil menunggu Bu Direktur, di pusat, di Kementerian Pertanian, ini pagi ini kita sedang mendengarkan pembacaan teks Pancasila. Ya. Baik, silakan Bu Direktur. Ibu masih di mute, Bu. Suaranya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, saya baru bisa bergabung dengan Bapak Ibu, teman-teman Puskeswan, teman-teman pelayanan kesehatan hewan di seluruh Indonesia.
Mohon maaf karena ini tadi mendampingi Pak Dirjen terkait dengan pelantikan, kemudian ini juga disambi dengan terkait dengan webinar pada babi liar terkait dengan infeksi ASF. Jadi Bapak dan Ibu, saya di sini 2 bulan lebih 8 hari diberikan amanah untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Kesehatan Hewan. Kalau saya melihat Puskeswan, betul apa yang dikatakan Bu Ira, bahwa saya sebenarnya lahir dari teman-teman Puskeswan. Jadi waktu itu begitu lulus dari dokter hewan, saya sudah kondisi menikah begitu dan mempunyai anak, dan kemudian akhirnya terus kemudian mempunyai anak begitu ya, dan akhirnya saya mencari pekerjaan apa sih yang bisa saya lakukan di samping untuk merawat anak juga, kemudian tidak terlalu sibuk lah begitu. Akhirnya waktu itu memang di Kabupaten Goa itu ada lowongan dokter hewan. Jadi dokter hewan di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan itu belum ada satupun dokter hewannya. Sehingga ketika saya masuk di sana, saya menjadi dokter hewan pertama yang ada di Puskeswan yang ada di Kabupaten Goa itu. Kemudian benar-benar sendiri, jadi tidak ada dokter hewan lain waktu itu. Jadi benar-benar tertantang, dan waktu itu juga masih kondisinya honorer ya, bukan THL tapi waktu itu masih honorer. Nah kemudian waktu itu Kabupaten Goa itu mempunyai beberapa puskeswan, dan akhirnya saya dan beberapa teman-teman berjuang dari yang tidak ada begitu menjadi ada begitu puskeswannya. Dengan kondisi dokter hewan sendiri, dan alhamdulillah waktu itu teman-teman dinas peternakan di Kabupaten Goa itu mereka sangat welcome kepada kita. Artinya mereka mau membantu saya, kemudian saya juga mengikuti kegiatan mereka terkait dengan identifikasi ternak, membuat kartu ternak, dan lain-lain. Nah, dilala pada saat itu bupatinya itu adalah bupati yang sangat konsen dengan peternakan sapi, sehingga dia membuka suatu areal sentra sapi terkait dengan sapi yang diumbar itu loh. Jadi situ dulu namanya pusat sapi di Kabupaten Goa. Jadi bayangkan saya sendiri gitu melakukan proses inseminasi buatan, kemudian saya melakukan pemeriksaan terkait dengan sapi-sapi saat itu. Waktu itu memang sapinya belum terlalu banyak. Tetapi sudah dibangun suatu kawasan gitu, kawasan sentra sapi yang ada di Kabupaten Goa. Tetapi memang itu tidak lama ya. Setelah 2 tahun kemudian saya waktu itu diminta untuk mengajukan pegawai negeri waktu itu. Dan saat itu saya juga diminta dinas untuk menjadi dokter hewan dan diajukan begitu ke Menpan RB. Kemudian ternyata Kementerian Pusat juga membuka lowongan waktu itu. Jadi saya juga mendaftar di Kementerian Pusat ke karantina. Tapi ternyata lebih duluan karantina diumumkan gitu dibanding waktu itu dokter hewan kabupaten, sehingga saya masih NIP-nya 080 ya waktu itu ya. Sehingga saya akhirnya memilih mana yang lebih dulu lah, tentunya kan kalau kita kan pasti memilih mana yang lebih dulu, dan akhirnya saya meninggalkan puskeswan itu tentunya dengan apa yang sudah saya rintis, akhirnya berat hati, dan akhirnya ternyata alhamdulillah sekarang sudah ada 3 orang dokter hewan yang ada di sana, tetapi itu pun menurut mereka juga masih kurang, dan sekarang mereka meminta untuk penambahan dokter hewan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan puskeswan, saya sampaikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa puskeswan ini adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan hewan. Jadi boleh dikata ujung tombak dan boleh dikata sebagai PR, public relation lah, bahwa orang-orang tahu ada pelayanan kesehatan hewan, orang-orang tahu itu ada dokter hewan tentunya dari puskeswan, ya kan, karena tidak mungkin dokter hewan yang ada di dinas begitu mereka turun ke lapangan pasti sulit ya, maksudnya ya ada lah, tetapi mungkin lebih intens itu adalah teman-teman yang ada di puskeswan. Dan betul apa yang disampaikan bahwa memang saat ini
saya rasa mulai tahun ini nanti mungkin Pak Heri Afdal akan bisa memberikan masukan bahwa mulai tahun ini juga kita sudah mulai fokus, tahun kemarin ya, kita sudah mulai fokus terkait dengan bagaimana kita mengembangkan puskeswan ini. Artinya sekarang salah satu program utama kita adalah kita ingin melakukan penataan dulu terkait dengan SDM. Ya, kemudian setelah SDM itu kemudian kelembagaannya. Jadi betul kita harus melihat, kalau kita lihat memang kondisi puskeswan yang ada di seluruh Indonesia itu hanya 20 sekian persen dari seluruh kecamatan. Padahal kita tahu dalam satu kabupaten itu bisa terdiri dari 10-an lebih kecamatan, dan kita tahu kalau di daerah itu yang namanya kecamatan cakupannya sangat luas, sehingga satu puskeswan itu bisa mengakomodir atau melayani lebih daripada 3 atau 4 atau bisa lebih daripada kecamatan. Nah, itu sebenarnya sangat memprihatinkan kalau kita melihat bagaimana kondisi jangkauan daripada wilayah kerja dari teman-teman puskeswan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sangat memprihatinkan, karena kita tahu beberapa daerah di Indonesia ini merupakan daerah sentra peternakan, sehingga perlu adanya sentra peternakan rakyat ya tentunya ya. Kalau perusahaan-perusahaan kan mereka sudah mempunyai dokter hewan tersendiri, tetapi bagaimana dengan sentra peternakan rakyat? Hal itu juga sejalan atau seiring dengan program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ya. Jadi kita ingin ada usaha korporasi yang ada di daerah. Jadi bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi teman-teman atau para peternak masyarakat ya, bukan perusahaan atau bukan korporat swasta begitu, tetapi kita memberdayakan masyarakat dengan kelompok-kelompok taninya untuk melakukan budidaya atau peternakan terkait dengan pembibitan sapi. Jadi banyak sudah mulai ya, sekarang sudah tahun kemarin sudah ada 4 desa yang sudah disupport, tetapi mungkin yang aktif baru 2 sampai dengan 3 desa. Kemudian tahun ini kalau diizinkan dan lancar itu akan ada 9 desa dengan populasi sapi sekitar 9.000. Artinya bahwa lumayan begitu, maksudnya banyak sekali penambahan beban ini yang akhirnya kita membutuhkan tenaga kesehatan hewan. Jadi itu yang kedua ya. Jadi kita memang harus mensupport terkait dengan kebijakan kementerian ini sehingga nanti kita bisa melakukan swasembada daging sapi. Jadi harapannya kita tidak melakukan importasi lagi. Bahkan yang kami tahu nanti tahun depan itu akan lebih banyak lagi populasi sapi yang akan disebar di beberapa desa di seluruh Indonesia. Artinya dengan demikian bahwa kita juga membutuhkan tenaga kesehatan yang tentunya mumpuni dari sisi jumlah, kemudian kapasitas ya, kemudian kemampuannya atau profesionalitas daripada teman-teman di puskeswan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, puskeswan ini kan adalah pelayanan kesehatan hewan. Jadi tidak hanya pada komoditi peternakan saja, tetapi tentunya pasti ada komoditi-komoditi lain yang seiring dengan kondisi pandemi COVID ini, preferensi masyarakat itu untuk memelihara hewan-hewan yang hewan-hewan yang eksotik lah, seperti itu. Jadi ada kecenderungan masyarakat memelihara itu, sehingga nanti mungkin yang dilayani bukan hanya keterkaitannya dengan peternakan atau komoditi ternak, tetapi juga pasti akan melayani beberapa komoditi hewan yang itu mungkin di bangku kuliah kita tidak memperoleh seperti itu, atau kita memperoleh hanya pada permukaannya saja, tidak pada keseluruhannya. Artinya bahwa sebagai petugas kesehatan hewan, selain volume dokter hewan yang harus ditambah, tentunya kita perlu menambah terkait dengan kompetensi, kemampuan dan kapasitasnya, sehingga memang ini juga yang menjadi target kita di Direktorat Kesehatan, bagaimana kita membimbing teman-teman ya dulu
kita hanya melihat keterkaitannya dengan penyakit. Sekarang kita harus lebih banyak melihat kepada gangguan reproduksi misalnya, kalau kita bicara terkait dengan peternakan. Tapi kalau kita bicara terkait dengan hewan kesayangan, banyak sekali kan penyakit-penyakit yang harus kita update, yang harus kita lakukan. Dan ini merupakan peluang menurut saya bagi Puskeswan dari sisi pengembangan Puskeswan itu sendiri. Jadi itu. Nah, keterkaitannya dengan supporting ya kita tahu bahwa memang dengan keterbatasan anggaran ya, itu yang pertama, bahwa memang kita dituntut untuk kreatif sebenarnya sebagai dokter hewan Puskeswan atau sebagai pelayan masyarakat terkait dengan kesehatan hewan. Kemudian kalau kita juga melihat terkait dengan kondisi otonomi daerah, harusnya memang pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi inilah sebagai bagian supporting. Jadi jangan juga terlalu mengharap kepada pusat, tetapi kita di daerah juga harus bagaimanapun harus Puskeswan itu harus mendapatkan support dari pemerintah daerah. Jadi ini juga bukan pelajaran yang kita dapatkan di bangku kuliah, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita menunjukkan kepada pemerintah daerah pentingnya aspek kesehatan hewan itu. Tentunya bagi teman-teman yang wilayahnya memang sudah ada beberapa penyakit zoonosis ya, tentunya jangan bosan-bosan menjelaskan kepada mereka bahwa kondisi ini adalah kondisi yang nantinya akan mengancam kesehatan manusia. Jadi memberikan public awareness, memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan sehingga Puskeswan ini dilirik tentunya ya. Jadi tentu juga kita juga harus punya data yang lengkap ya terkait itu. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan dulu. Saya akan kembali dulu ke laptop yang satunya Bu Ira terkait memberikan masukan juga terkait dengan bagaimana kita memperhatikan ASF di di babi liar begitu, karena ini juga menjadi masalah kalau mangsa babi liarnya sudah mati karena ASF, nanti harimau atau hewan-hewan liar nanti yang memangsa hewan lainnya nanti akan merusak akan mengganggu ekosistem dan akan mengganggu manusia juga tentunya kan, seperti itu. Jadi itu juga yang harus konsennya kami. Itu dulu Bu Ira, nanti kalau ada beberapa pertanyaan silahkan, I will be back setelah ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Direktur, menarik sekali dan lengkap sudah yang disampaikan Bu Direktur itu ternyata sejalan dengan apa yang teman-teman dari Puskeswan sampaikan. Teman-teman tadi menyampaikan bagaimana berkoordinasi, bagaimana mengadvokasi, dan semuanya adalah bagian dari kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinan atau leadership. Jadi Bu Direktur mungkin kami sampaikan tadi juga ada wacana teman-teman Puskeswan ini sebagai juga akan jadi sebagai leader. Mungkin perlu kita bekali juga dengan kemampuan veterinary leadership yang sekarang Pak Heri juga lagi merancang program. Jadi tidak hanya untuk otovet, nanti juga untuk Puskeswan juga mungkin perlu ada sesi khusus. Begitu Bu Direktur, terima kasih. Baik, teman-teman Keswan yang kami sayangi, tadi 2 orang dokter hewan Puskeswan, Sri Kandi dan Arjuna sudah sharing. Sekarang kita beranjak ke Sumatera. Ini ada Dr. Yoli. Dr. Yoli ini dokter hewan Puskeswan di Sumatera Barat di Damasraya. Beliau ya mungkin akan bisa menyampaikan pengalamannya sedikit bagaimana dari Puskeswan bisa jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih ya dokter ya. Ilmu ya, nuntut ilmu. Monggo Dokter Yoli bisa di-share biar menginspirasi teman-teman dari Puskeswan di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Dok Ira udah diajak gabung dalam acara ini. Terima kasih, salam kenal sama Bu Direktur. Saya sebenarnya agak sedikit menceritakan ini, tapi ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman di daerah. Takut ujub ya Dok? Iya, takut ujub. Enggak. Ini inspirasi. Saya takutnya, hal ini bukan karena kita berharap begini. Saya teringat dari teman saya, Dr. Leni, yang juga menyemangati saya, bahwa kita dokter hewan Puskeswan itu bisa bersaing loh, ketika gitu. Jadi waktu itu saya sempat putus asa juga, mungkin nggak ya saya ke luar negeri gitu.
kita di daerah terpencil pula gitu kan, kok kayaknya peluang tuh tipis. Tapi Dokter Leni waktu itu menyemangati saya, ayo buktikan Dokter Hewan Puskeswan itu bisa dan hebat. Jadi dalam hal ini kenapa saya bisa sampai ke Jepang waktu itu adalah Dokter Ira, yaitu dream, do, and pray. Itu kita harus punya mimpi. Jadi kita bermimpi kayak tadi saya bilang, saya tuh kepengen gitu. Saya walaupun di tempat yang jauh, nggak terlalu ini nih, bisa lah saya ke luar negeri gitu, merasakan gimana sih orang di luar negeri itu kerjanya dokter hewan ya. Jadi berawal dari seperti itu. Kemudian kita do atau kita lakukan. Ya kalau hanya bermimpi tanpa melakukan sesuatu ya itu namanya angan-angan belaka. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Mungkin apa yang saya rasakan ini hampir teman-teman di Puskeswan juga merasakan. Di mana tadi Pak Heri bilang Puskeswan itu bisa menjadi ujung tombak apabila dia dilengkapi dengan human resources, sarana dan prasarana, dan dana atau finansial. Nah, sayangnya di saya kita tidak mendapatkan hal itu yang yang bagus gitu. Kita bilang minim lah kita mendapatkan itu. Tapi hal ini jangan menjadi teman-teman tuh berputus asa gitu, seolah-olah kok kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Sementara jadi, kita sebenarnya Dokter Yoli, ini teman-teman penasaran ini, Dokter Yoli itu bisa katanya tadi ke Jepang ya, itu bagaimana bisa ikut program apa dan bagaimana sampai Jepang dan ngapain itu di Jepang itu? Apa jalan-jalan aja ngelihat bunga sakura atau apa gitu? Nah ini yang ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman. Iya. Jadi saya kebetulan waktu itu ikut program namanya TPFAV, yaitu Training Program for Asian Veterinarian. Jadi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Dokter Hewan Jepang, Dok Ira, dan kerjasama dengan 11 asosiasi dokter hewan di Asia. Jadi termasuk PDHI di Indonesia. Jadi waktu itu di tahun 2017 itu ada peluang itu, tapi hanya satu se-Indonesia. Nah itu yang saya bilang, waduh kok peluangnya tipis banget ya, cuma satu gitu kan. Nah, tapi dari mimpi tadi itu, dari usaha yang telah kita lakukan maksimal di Puskeswan dengan ikut berbagai macam kegiatan, sehingga CV kita itu juga lumayan bagus untuk ditonjolkan. Nah, disitulah akhirnya saya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, dan waktu wawancara, alhamdulillah saya terpilih langsung dari orang Jepangnya. Di mana, Dok? Di Jepang. Ininya, pelaksanaannya di mana? Di Jepangnya di mana? Ya, saya kebetulan waktu itu yang nguji saya adalah sensei dari Yamaguchi University. Jadi di Prefecture Yamaguchi, dan karena beliau tertarik dengan saya waktu itu karena saya juga background-nya juga reproduksi. Saya banyak bercerita tentang keinginan saya untuk belajar reproduksi di negeri yang sukses lah, saya bilang seperti itu. Saya pengen mengadopsi ilmunya. Akhirnya beliau meminta ke asosiasi Jepang itu mengambil saya ditempatkan di Yamaguchi. Nah, selama di Yamaguchi itu saya ada setahun di sana. Jadi saya ditempatkan di rumah sakit Yamaguchi, rumah sakit hewan Yamaguchi. Itu juga ada hewan kecil, rumah sakit hewan kecil, dan juga ada hewan besarnya. Namun saya memang lebih memfokuskan diri di hewan besar. Jadi kayak di reproduksi sama di klinik. Nah, saya kebetulan ada di dua lab itu. Di reproduksi saya diajarkan tentang embrio transfer, bagaimana cara membuat embrio sampai ditransfer ke sapinya. Waktu itu ada sapi wagyu. Kemudian kalau di klinik itu saya diajarkan tentang kalau di klinik kita hanya melihat, jadi tidak melakukan. Kalau di klinik kita hanya melihat kayak operasi, tindakan pengobatan pada kuda, pada sapi. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kita banyak mendapat ilmu dari situ. Dan saya juga diberi kesempatan untuk ikut dalam kegiatan klinik di hewan kecil. Jadi saya banyak mendapatkan ilmu sebenarnya di sana. Jadi saya diberi kebebasan oleh sensei saya tuh, kamu maunya kemana ya silahkan gitu. Kalau kamu suka kamu ikutin. Sampai akhirnya juga saya dikasih kesempatan untuk bisa ikut di research di laboratoriumnya. Saya tempat belajar di situ. Nah, dari situlah akhirnya saya ada keinginan untuk selain di reproduksi itu saya pengen
saya juga pengen nanti punya riset di Indonesia, ada joint riset, entah itu dengan BVET, entah itu dengan universitas, entah itu dengan Yamaguchi-nya sendiri. Jadi seperti itu, Dr. Ira. Oke, sangat menarik, Dr. Yoli. Ya, jadi teman-teman Puskeswan se-Indonesia, nggak ada yang nggak mungkin. Ini tadi Dr. Yoli bilang di Damasraya sinyalnya aja hilang-hilang ya, Dok. Listrik suka mati, tapi ternyata dari Puskeswan kita bisa punya kesempatan untuk mencari pengalaman di luar negeri. Jadi nggak harus kerja di pusat ya, dari Puskeswan pun bisa. Yang penting kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan modal untuk bekal kita untuk meraih kesempatan. Luar biasa sekali, satu kesempatan se-Indonesia bisa diraih. Nah, tentu saja itu perlu effort yang sangat kuat, dan yang paling penting adalah ilmu yang telah diperoleh nanti bisa bermanfaat, karena sejatinya itulah kita mencari ilmu agar bisa kita amalkan, dan ilmu itu bermanfaat tidak hanya buat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri akan jadi amalan. Mungkin itu agak, kalau orang tua kan ngomongnya emang agak-agak begitu sedikit ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kemarin ada Dokter Ira, cuma karena COVID akhirnya udah 2 tahun ini akhirnya ditutup. Jadi diadakan, malah yang udah malah yang udah lulus kalau kita bakal kalah bersaing dengan mereka. Justru kita tuh dengan segala keterbatasan kita tuh punya ilmu yang mereka pun juga nggak pernah melakukan hal itu gitu. Jadi kita bisa kok bersaing dengan mereka. Mereka juga salut kok dengan kemampuan kita. Oke, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Program-program program itu dan program-program yang lain nanti juga akan ada lagi untuk teman-teman Puskeswan juga seluruh Indonesia. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti untuk berbuat, berprestasi, berkiprah, dan intinya semua kita niatkan untuk pelayanan pada masyarakat, dan insya Allah itu jadi ibadah. Tuh, lagi-lagi nih orang tua kan, orang tua ngomongnya begitu. Ini Dokter Leni. Udah umur begitu omongannya. Iya, Dokter Leni ini dari tadi ini saya kepengen dengar dari Dokter Leni bagaimana sih ini Dokter Leni katanya banyak menginspirasi tadi, menginspirasi Dokter Yoli. Nggak mungkin juga teman-teman di Jawa Tengah udah banyak yang di ini juga. Mungkin dari bincang-bincang dengan teman-teman di Puskeswan atau mungkin dari pengalaman sendiri, Dr. Leni ada yang akan disampaikan apa harapannya untuk pengembangan Puskeswan ke depan. Dr. Heri Afdal nih siap mendengar, ada Mbak Dian Leli, ada teman-teman dari Keswan juga yang mungkin bisa menampung aspirasi dari teman-teman Keswan seluruh Indonesia. Silakan, Dr. Leni. Kalau tukang jagal yang ngomong mantap lah. Terima kasih banyak Dr. Ira dan semua ya dari Dirkeswan atas kesempatan pagi hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama berbincang-bincang di sini yang semestinya kedepannya ini akan ada peningkatan ya dari kita semuanya, dari Puskeswan terutama. Tadi banyak disampaikan dari Dr. Heri Afdal tentang bagaimana kita itu jangan hanya mengharapkan dari pusat, tapi kita sendiri juga harus memampukan diri untuk tadi dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan juga oleh pemerintah daerah. Ini tips aja dari saya. Kalau bisa teman-teman di Puskeswan itu, yang pertama sekarang tuh yang lagi tren yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah itu adalah inovasi. Jadi kita banyak-banyak untuk menggali permasalahan yang ada dan berusaha cari solusi yang paling bagus lah, paling mutakhir lah. Itu. Kemudian yang kedua, teman-teman menyumbangkan prestasi. Itu sangat diharapkan oleh pimpinan daerah ya, piala nasional ya. Bahkan di daerah saya kalau kita nyumbangkan piala nasional tuh minta anggaran besoknya langsung di ACC. 500 juta juga langsung di ACC. Jadi teman-teman harus membuktikan itu dulu juga ya.
walaupun dengan segala keterbatasan yang ada ya. Jadi adanya leadership tadi yang menjadikan kita harus bisa mengatur bagaimana potensi yang kecil ini bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Kalau untuk keseharian, kami di Puskesmas Sukoharjo seperti juga teman-teman yang lain melakukan kegiatan rutin untuk pelayanan kesehatan hewan, semuanya ya. Jadi unggas, hewan besar, hewan kecil, kita kayaknya itu kayak jadi perlu kayak dokter Dolittle ya, jadi perlu mengerti semuanya. Padahal sebenarnya kita sangat ilmu kita sangat terbatas dan maksudnya terbatas kita itu sebenarnya satu individu ini ada istilahnya yang mana yang lebih kita dominan untuk kita sendiri, tapi terpaksa di puskesmas itu teman-teman kadang-kadang sama saya sambat, dok saya nggak ngerti unggas nih gimana mau konsultasi ayam, dok saya nggak ngerti babi ya. Kemarin terakhir ya kita sempat kena juga ASF ya di wilayah Solo Raya itu, di situ juga menempa kita untuk terus belajar. Nah itulah kita harus terus belajar. Walaupun saya juga sudah termasuk tua ya, sudah termasuk tua, tapi alhamdulillah kemarin angkatan pertama untuk TP FAV sebelum Dr. Yoli saya, dan dia saya motivasi untuk bisa. Nah, harapan saya teman-teman dari Puskesmas bisa juga nanti kalau ada kesempatan untuk tips-tipsnya nanti kita bisa berbagi bersama-sama ya. Kita berikan tips-tipsnya supaya bisa lolos seleksinya. Itu juga untuk kegiatannya kita menata masa depan. Menata masa depan yang kita lakukan adalah kita menguatkan manajerial dengan ini kita mulai ISO ya. Kita mulai ISO 9001 2015 dulu. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti transfer embrio, karena transfer embrio itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi tingkat keberhasilan di lapangan memang masih kurang ya. Juga teman-teman yang bisa melakukan juga masih belum banyak. Jadi saya berusaha supaya teman-teman yang lain tuh bisa juga melakukan semuanya. Itu. Kemudian juga surveillance, kemudian juga One Health. Karena nantinya harapannya kita tadi jadi ujung tombak. Nah, harapan Puskeswan ke depan, tentunya sejauh ini Puskeswan telah mampu menjadi pejuang yang tangguh di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan permasalahan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, ke depannya kami memiliki harapan agar seluruh Puskeswan ini bisa bergerak serentak dan seirama guna mendukung sistem kesehatan hewan nasional ya, dengan pengendalian penyakit-penyakit hewan dan juga mendukung ketahanan pangan terutama dalam penyediaan protein hewani yang sehat untuk masyarakat. Ya, tentunya tadi penguatan kelembagaan sudah dijanjikan oleh Ibu Direktur untuk akan ditata ke depannya. Ya, kita sangat berharap Bu agar selama ini mungkin secara struktural maupun secara hukum di dalam birokrasi beberapa puskesmas belum jelas, sehingga mereka terombang-ambing dan kegiatannya pun juga belum terarah. Nah, kemudian juga peningkatan kompetensi SDM. Ya, alhamdulillah saya dan Yoli sudah cukup beruntung ya memiliki kesempatan bisa menimba ilmu di negara yang lain, dan kita bisa membuktikan kita eksis ya, kita eksis dan bisa menyelesaikan dengan baik. Agar petugas di puskesmas ini diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri, baik dengan training atau sekolah atau dengan bintek, apalah yang penting ada yang secara rutin. Kemudian juga adanya program nasional untuk puskesmas yang memiliki tujuan dan target yang jelas dengan pendampingan anggaran operasional yang memadai dan berkelanjutan, tidak putus-putus, supaya kita benar-benar kegiatannya itu ada progres ya. Jadi saya kalau misalnya ketika saya memberikan sesuatu untuk saat ini, saya tidak takut ya, saya tidak takut. Misalnya orang kan kadang-kadang, oh kamu nanti kalau itu kamu kesalip, enggak. Karena apa? Karena tahun depan saya akan melakukan yang lain lagi, yang lebih lagi gitu. Jadi sehingga ketika kita memiliki akses yang berkelanjutan, kita tidak perlu khawatir karena kita akan selalu maju. Akhirnya sebagai penutup kata saya, semoga kedepannya seluruh puskesmas di Indonesia menjadi puskesmas yang maju dan modern. Perlu digarisbawahi bahwa sekarang kita harus mulai berusaha untuk memberikan layanan sistem digital ya. Dengan medsos, dengan sistem-sistem digital itu kita harus mulai menata, kemudian memiliki standar mutu pelayanan publik yang dikelola secara profesional sehingga memiliki eksistensi yang nyata
bagi pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Keren nggak sih? Ya, luar biasa. Terima kasih Dokter Leni atas harapan-harapannya, mungkin sudah dicatat nih sama teman-teman. Kita masih punya dua teman lagi dari Puskeswan Indonesia, dan memang nggak terasa ya kalau ngobrol waktunya udah ini singkat, tapi kita harus menyapa mereka-mereka yang ada di Bontang dan satu lagi di Halmahera Selatan. Dokter Roro, kalau sudah bergabung, Dokter Roro? Ada ya? Ada nggak ya? Mas Kosim, Dokter Roro ada? Hilang, Bu, hilang. Oh, left keluar, mungkin sinyal. Oke, Dokter Yono deh, dari ini dulu, Dokter Yono dari Bontang. Silakan Dokter Yono mungkin bisa menyampaikan tentang inovasi yang sudah dilakukan bagaimana di Bontang, Dokter Yono. Selamat siang, Dok Ira. Salam kenal Bu Direktur, teman-teman semua. Perkenalkan kami dari Bontang. Mungkin di antara Puskeswan yang lain, Puskeswan Bontang tergolong masih baru dibangun kemarin tahun 2016, dan Bontang sendiri merupakan kawasan industri yang di situ ada 2 perusahaan besar, Energi Badak dan PT PKT. Puskeswan Bontang mempunyai wilayah kerja 3 kecamatan dengan 15 kelurahan yang mungkin populasinya nggak sebesar di daerah kabupaten, tidak sebesar kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Cuman kami dari Puskeswan Bontang berusaha untuk memberikan yang terbaik pada peternak kami. Untuk diketahui bahwa Puskeswan Bontang mungkin karena daerah perkotaan yang banyak datang di Puskeswan kami kebanyakan untuk hewan kesayangan, dan di Bontang sendiri merupakan juga daerah endemis rabies. Tadi juga sempat dijelasin sama Dokter Oka bahwa di daerah Bali juga ada kayak jejaring. Kami di Bontang juga mungkin nggak mau kalah. Kami ada jejaring juga dengan Dinas Kesehatan, dengan puskesmas melalui WA Group. Kasus gigitan kami di Bontang juga cukup lumayan banyak. Dalam 1 bulannya minimal ada 5 kasus gigitan, dan selalu dibawa untuk dilakukan vaksinasi yang untuk manusianya. Untuk itu mungkin kami dari Bontang sendiri mencoba untuk melakukan inovasi. Sebenarnya sih bukan inovasi, cuman kami lebih bisa memberikan manfaat pada peternak kami dengan kami mungkin memberikan pelayanan secara aktif. Kita aktif untuk berkunjung ke lapangan, kita melakukan pengobatan, pemberian vitamin pada hewan-hewan besar di daerah kami. Ya alhamdulillah di tahun ini kami ada dukungan dari dinas bahwa kami ada operasional mobil kendaraan yang kami jadikan untuk puskeswan keliling. Artinya kami ya alhamdulillah disupport kami untuk melakukan pelayanan, ya tujuannya biar kami lebih dikenal lagi gitu. Nah, artinya bahwa keberadaan puskeswan kami itu ada gitu nah untuk di peternak kami. Mungkin itu, Dok. Iya, sementara menarik Dokter Yono, walaupun masih baru tapi tidak menghalangi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya. Bahkan kalau ada mobil mungkin bisa ditiru oleh teman-teman yang puskeswan yang merupakan daerah kota ya. Kalau mobil kan tentu saja harus ada infrastruktur jalan ya yang bisa ditempuh. Nah mungkin di kota. Menarik sekali Dokter Yono. Kami juga dengar Dokter Yono melakukan pelayanan, memprioritaskan pelayanan kepada ternak masyarakat terlebih dahulu, dan kemudian mengatur jadwal untuk pelayanan kepada hewan kesayangan ya. Mungkin kalau ada hewan kesayangan juga bisa dibantu oleh teman-teman dokter hewan praktek sih sebenarnya. Baik,
teman-teman Keswan seluruh Indonesia, tadi 5 dokter hewan Sri Kandi dan Arjuna Puskeswan Indonesia sudah sharing. 1 tadi sayang sekali Dokter Roro kan kayaknya karena jaringan terlempar lagi keluar, tidak bisa kita hubungin. Tapi banyak pertanyaan sudah ada di chat room. Sebelum menjawab mungkin ada yang berupa masukan, saran, tapi juga ada pertanyaan ya. Kami ingatkan teman-teman Puskeswan, terutama para para narasumber yang ada di sini. Pada kesempatan ini nanti akan ada semacam sertifikat ya, barangkali sertifikat bentuknya akan dikirimkan barcode ya, akan di-share oleh Mas Kosim nih di room ini. Mohon siap-siap nanti untuk di-scan barcode yang ada di layar ya. Kemudian nanti juga terakhir akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis. Mudah-mudahan dengan Bu Direktur masih ada atau bisa juga oleh siapa nih yang nyerahkan? Oh, karena ada narasumber juga, jadi mungkin kalau Bu Direktur nanti bisa Bu Direktur, kalau enggak kata hostnya bisa saya sampaikan secara virtual. Baik, kira-kira bisa di-share barcode-nya Pak Kosim untuk link sertifikat? Baik, dibantu Mbak Rina, Bu. Siapa yang share? Mbak Riana, Mbak Bu. Oke, Mbak Riana silakan. Nggak ada Mbak Riana? Ada. Pakai nama Mbak Esti. Oke. Mbak Riana silakan. Teman-teman para Puskeswan silakan standby dengan handphonenya untuk scan barcode untuk link sertifikat. Nggak bisa. Baik, sambil menunggu mungkin ada beberapa masukan dan saran. Ini ada di room chat. Ya, sambil ditayangkan ini silakan di scan barcode sertifikat untuk pemirsa, silakan di scan. Ya benar. Oke. Ya. Sudah? Mungkin nunggu 1 atau 2 menit aja. Bu Ira, ini kalau memang scan barcode-nya susah, itu ada link-nya juga bisa diketik ulang. Oh, oke. Begitu. Yang bit.ly/puskeswan1 ya. Oke. Ya, monggo teman-teman dicatat atau kalau nggak bisa di-scan mungkin bisa dicatat link-nya. Oke. Masih ada waktu nggak ya, Mak Kosim, Pak Febi, untuk bacakan masukan, saran, atau pertanyaan? Mungkin kalau menjawab semua pertanyaan tidak cukup waktunya, Ibu. Tapi mungkin secara umum, Pak, mohon berkenan Pak Heri Afdal atau Mbak Dian bisa memberikan tanggapan secara umum untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Oke. Baik, sambil jalan, silakan mungkin Pak Heri atau Mbak Dian. Ya, saya tanggapi dulu ya, Bu Ira ya. Silakan Pak. Ya, tadi setelah mendengar bincang-bincang dari kawan-kawan Puskeswan, juga membaca kolom-kolom chat, jadi memang ternyata pembiayaan itu penting. Kenapa? Karena kita perlu melakukan pelayanan kesehatan hewan itu secara
sistematis, dan berkelanjutan. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa beberapa puskeswan yang pelayanannya stabil dan lebih baik itu diindikasikan dengan adanya pembiayaan yang cukup. Lalu menjadi tanggung jawab siapa pembiayaan ini? Menjadi tanggung jawab kita semua. Beberapa daerah kita sering menerima memang untuk mendiskusikan beberapa perda yang terakhir ya tentang tarif. Dan memang ada beberapa kendala di beberapa peraturan terkait dengan tarif ya, karena berdasarkan undang-undang itu untuk memungut dana masyarakat itu harus ditentukan oleh undang-undang dan minimal PP. Jadi kalau tidak ada dasarnya memungut itu namanya pungli kan, kalau tidak ada dasarnya. Sekarang bagaimana cara menyiasatinya? Urusan pembiayaan ini memang sangat erat ya, kadang-kadang berhubungan dengan aspek hukum. Jadi memang harus sangat hati-hati. Tetapi kita tidak boleh juga berdiam diri sambil menunggu ketentuan tarif itu berlaku. Nanti secara bersama-sama kita usahakan ya. Jadi dari teman-teman berupa masukan, nanti di pusat juga akan berhubungan dengan, karena memang puskeswan ini lintas sektor ya, lintas sektor, lintas fungsi. Jadi ada prinsip One Health di situ, ada urusan kita bertemu dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Nah, apa yang bisa dilakukan sementara ini oleh kawan-kawan di lapangan? Tentunya yang berkaitan dengan kendala atau handicap pembiayaan ya, karena itu secara faktanya memang menghambat pelayanan. Berikut kualitasnya. Jadi coba pertama tingkatkan kemampuan koordinasi. Jadi tadi kemampuan dalam manajerial itu atau kepemimpinan veteriner ya. Jadi saya tidak pernah lupa itu pesan Pak Direktur kita dulu, Pak Senior kita, Pak Pajar ya. Jadi yang dimaksud mampu melakukan kepemimpinan di bidang veteriner itu adalah bukan hanya memimpin bawahan, tapi juga mampu memposisikan kita sebagai bawahan. Artinya begini, kita mampu memposisikan kita berada di mana di organisasi itu. Dan kenapa demikian? Agar kita bisa melakukan koordinasi hubungan dengan pihak terkait. Bagaimanapun benar tadi kata Bu Leni kan, bahwa jadikan kita ini penting. Bahwa puskeswan itu dan tugas kita yang ada di situ penting. Penting untuk negara, penting untuk dinas yang bersangkutan. Dan apa manfaatnya bagi dinas? Itu harus kawan-kawan formulakan untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan daerah. Kenapa? Karena ada prioritas pembiayaan. Jadi memang anggaran kita ini akan relatif kurang seluruhnya. Hanya yang penting saja yang dibiayain. Nah, memang ke depan kita akan upayakan mengenai tarif tadi, karena bagaimanapun juga harus ada peran masyarakat. Jadi peran masyarakat itu, pembiayaan itu juga peran masyarakat. Jadi dalam bentuk misalnya BLUD atau PNBP misalnya, itu peran masyarakat, sebagian ditanggung masyarakat. Dan itu sangat menentukan kualitas pelayanan kita faktanya. Nah, memang ada beberapa daerah yang sudah lebih mumpuni ya dari sisi infrastruktur kebijakan untuk tarif ya. Tapi ada juga yang belum. Memang ada beberapa kendala di bidang peraturan. Nanti disitulah peran-peran kita di pusat nanti di bawah, dan perlu didukung juga oleh kawan-kawan di lapangan. Dan yang pasti 3 komponen tadi, kalau kawan-kawan punya waktu, tolong coba bantu siapkan apa sih target kita ke depan puskeswan, misalnya dari 3 bidang tadi. Kalau contohnya misalnya SDM ya, puskeswan itu kan berbeda-beda sasaran target pelayanannya. Misalnya di Bu Leni tadi, beliau kan menangani juga rumah potong. Berarti ada kompetensi yang lain yang dibutuhkan di situ. Jadi ada kompetensi SDM yang berbeda dengan puskeswan yang lain. Jadi
itu nanti diidentifikasi, oh ternyata kami butuh peningkatan kompetensi di bidang 1, 2, 3 ini. Dan kami butuh latihan ini. Jadi nanti rekan-rekan di pusat, di bawah pimpinan Bu Direktur, nanti akan memprioritaskan skema-skema latihan yang dibutuhkan. Bimbingan teknis, peningkatan kompetensi. Dan yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur juga diidentifikasi dan tidak perlu berlebih, yang penting cukup ya, cukup untuk menopang pelayanan pokok di tempat masing-masing. Itu infrastruktur. Dan yang terakhir tadi pembiayaan. Pembiayaan itu memang secara faktual sangat menentukan, dan kebetulan saya dulu pernah jadi kabak perencanaan soalnya di Ditjen PKH ini. Jadi saya memang berpikir itu sangat strategis untuk atau menentukan masa depan Puskeswan. Karena beberapa puskeswan yang pernah saya datangi, memang yang struktur operasionalnya, artinya apa ya, tidak ada jaminan pembiayaan, memang kembang kempis. Jadi kadang-kadang saya ingat pendapat senior kita itu Pak siapa ya, Pak Kurnia. Beliau itu sering berseloroh itu. Kalau mampir di Puskeswan, tiba-tiba Pak Heri katanya keluar itu orang pakai sarung katanya. Kadang-kadang berseloroh. Ya maksudnya nyindir gitu ya. Kok nggak diperhatikan? Tapi bagus, bagus. Dan sekarang ini momennya kita perbaiki. Saya yakin sekali Ibu Direktur yang beliau itu mantan Puskeswan pasti sangat mendukung. Demikian juga Bu Ira. Jadi Ibu Direktur itu kan beliau mulai dari seluruh urusan teknis yang dirumuskan kebijakannya dilaksanakan di Puskeswan. Sekarang beliau jadi Direktur Keswan. Artinya apa Direktur Keswan? Merumuskan segala yang diperlukan. Jadi itu sama-sama kita dukung nanti. Jadi kita sedang ajukan usulan ya ke Bapak Menteri, mudah-mudahan cepat. Jadi Ibu Direktur nanti insya Allah menjadi otoritas veteriner nasional ya, pejabatnya. Jadi beliaulah nanti yang dibawa melalui dukungan kita semua akan merumuskan kebijakan tentang 3M tadi di bidang Puskeswan. Mudah-mudahan kita semua berhasil nanti. Kita bekerja sebagai tim ya, karena memang zaman sekarang ini sesuai pesan Presiden, saya sering baca di media ini katanya jangan ego sektoral ya kan gitu. Karena memang faktanya kita tidak bisa bekerja sendiri. Nggak bisa kita bekerja sendiri. Nanti mungkin siapapun bisa jadi kepala dinas di daerah itu, bisa dokter hewan, bisa juga bukan, bisa insinyur teknik. Tetapi tidak, bagi kita yang penting kita akan posisikan bagaimana Puskeswan itu penting untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di daerah itu. Kalau kita sudah dianggap penting, maka omongan kita akan lebih baik didengar. Itu kuncinya. Nah, itulah yang dimaksud kemampuan manajerial atau kemampuan kepemimpinan veteriner. Jadi memang, jadi jangan dikira rekan-rekan di Puskeswan itu karena jauh terpencil, itu keren itu, menentukan. Karena semua kebijakan yang berkaitan ada di situ. Oke, sebut saja lalu lintas. Misalnya dengan karantina. Pasti butuh Puskeswan untuk SKKH misalnya. Oke, sebut lagi. Karena kenapa demikian? Karena dokter hewan di Puskeswan lah yang langsung bertemu dengan ternaknya dan dengan yang punya. Kalau saya dengan Bu Ira kan sehari-hari ketemunya dengan macet, nggak pernah lihat sapi. Kan gitu kira-kira. Jadi semua posisi itu penting. Dan pesan kami hanya jadikanlah Puskeswan itu penting. Kalau sudah dianggap penting, maka diperhatikan. Demikian, terima kasih Bu Ira. Salam sehat selalu, semoga kita semua sukses. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Dr. Heri tadi sedikit banyak sudah menjawab rangkuman dari jawaban pertanyaan yang ada di chat. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa menyampaikan lagi.
satu hal lagi yang informasi yang akan kami sampaikan adalah setelah ini akan ada kuis seputar tema kita pada hari ini yang akan tayang di medsos Keswan. Nah, teman-teman bisa nanti mengikuti kuis tersebut. Jadi jangan lupa follow IG, Facebook, dan medsosnya Direktorat Kesehatan Hewan, dan kemudian berpartisipasi dalam kuis yang nanti sebentar lagi akan tayang di medsos tersebut. Jadi hadiahnya juga cukup menarik, dan teman-teman Keswan yang kami sayangi di seluruh Indonesia, mungkin kita nggak terasa ini udah hampir 2 jam kita ngobrol, kemudian waktu juga makin sedikit dan akan segera berakhir waktu untuk kita berbincang-bincang pada hari ini. Dok Ira boleh sedikit, Dok Ira? Kesempatan lagi mungkin ada penyerahan sertifikat nanti kalau Bu Direkturnya masih presentasi, Bu, di sebelah. Oke, baik. Apa kita langsung penyerahan sertifikat atau bagaimana? Boleh dibantu Mas Kosim untuk share screen untuk penyerahan sertifikat secara virtual. Ya, ini tinggal beberapa menit lagi, takut terputus. Dibantu Mbak Riana, Pak. Oke, silakan. Oh iya, silakan. Ya, mungkin karena Bu Direktur masih online di kamar sebelah, mungkin sertifikatnya akan saya serahkan juga secara virtual untuk teman-teman para narasumber semua. Mohon diterima, tapi nanti fisiknya bisa di-download. Silakan Pak Kosim. Mbak Riana, ya. Ibu mohon dibacakan sertifikatnya untuk siapa? Sertifikat pertama kita berikan kepada Bapak Dr. Hewan Inyoman Oke Widiarta, MSI dari Puskeswan Sobangun. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara Kitok Puskeswan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan hewan di Indonesia yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada tanggal 28 Juli 2021, ditandatangani oleh Direktur Kesehatan Hewan Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, MSI. Silakan Dok Oke. Sertifikatnya saya terima. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sertifikat yang lain nanti akan menyusul. Kita kirim secara virtual dan bisa ada yang selanjutnya, Ibu. Oh, ada lagi. Iya. Oh, baik. Berarti tayangan satu-satu ya, Pak Baby? Iya, betul, Bu. Oke, selanjutnya untuk Dr. Hewan Leli Umi Wahidah, MSI dari Puskeswan Kuandang. Terima kasih Dr. Leli atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara Puskeswan. Bisa ambil kredit ya? Terima kasih Dok, semoga berkah buat kita semuanya dan bermanfaat untuk semuanya acara hari ini. Amin. Silakan selanjutnya Dr. Hewan Leni Sri Lestari dari UPTD Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber. Terima Dok, terima kasih. Terima kasih Dok, semangat semuanya ya. Selanjutnya Dr. Hewan Riono dari Puskeswan Bontang. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber, Dok Riono. Silakan. Saya terima, Dok. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Rohmatul Hartini dari Puskeswan Labuha. Kebetulan Dok Roro ini dari tadi mengalami kendala jaringan, tapi bagaimanapun sempat bergabung dengan kita tadi, tetap sertifikatnya kita kirim, nanti kita serahkan kepada Dok Roro. Silakan selanjutnya Dr. Hewan Yoli Zulfanedi dari Puskeswan Koto Baru. Terima kasih Dr. Yoli. Silakan diterima sertifikatnya. Mudah-mudahan semakin bersemangat untuk melakukan pelayanan terbaik teman-teman Puskeswan. Next. Ya, terima kasih. Untuk narasumber juga tidak hanya sertifikat, ada tumbler dengan logo Puskeswan yang sangat menarik. Ada indikator suhu juga.
akan setia mendampingi, menemani teman-teman melakukan pelayanan terbaik di Puskeswan. Silakan diterima. Nanti akan dikirim. Aslinya nanti dikirim. Ya, nanti diterima dulu secara virtual ya, Dok. Terima kasih. Kita ambil ya, Dok ya. Terima kasih. Baik. Loh, narasumber Pak Heri nggak kebagian sertifikat nih Pak Febi. Aduh, pilih kasih. Pak Heri dan Wira nanti spesial diserahkan langsung oleh Bu Direktur. Baik. Terima kasih. Teman-teman Keswan dan teman Puskeswan. Udah foto belum nih? Indonesia ini mungkin ya untuk foto bersama dulu ya sebelum kita mengakhiri atau ke penutupan acara ini. Silakan dibuka layarnya. Dok Leli itu kalau ketemu di jalan saya lupa itu nggak kelihatan hidungnya. Insya Allah tidak lupa Pak Dok Heri, kan pernah ketemu di kementerian tuh Pak. Insya Allah tidak lupa ya. Sedikit pesan ini untuk teman-teman Puskeswan seluruh Indonesia, bahwasanya kita meningkatkan kualitas kita karena di area pandemik ini mungkin kita tidak bisa bertemu secara offline. Banyak sekali acara-acara webinar yang disajikan oleh banyak ONT mungkin untuk dokter hewan kecil, untuk dokter hewan persapian. Insya Allah ada acara-acara. Kemudian ada dokter hewan reproduksi melalui Amirfi Talk Series, ada sharing session oleh IBVF. Jadi kita meningkatkan kapasitas, tidak harus melalui yang langsung bertemu. Untuk sekarang pandemi, kita tingkatkan kapasitas kita sebagai dokter hewan Puskeswan dengan sering-sering ikut webinar. Itu saja mungkin ya Dok ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Leli. Sebagai penutup sekali lagi kami ingatkan, fotonya udah belum nih Pak Mas Kosim, Mbak Riana? Sudah ini, Bu, sudah. Iya, masa Mas Kosim sama Mbak Riana juga nggak ada fotonya? Harus ada foto. Jelek layarnya. Iya, kalau nggak muncul, jelek layarnya. Jadi harus buka juga layar baru difoto ya. Silakan. Karena layarnya kosong, nggak bagus, difoto lagi. Itu Mbak Dian Leli udah tampil. Kalau mau foto bilang-bilang gitu Dok Ira, biar mukanya bagus. Gitu. Pakai hitungan 1, 2, 3 gitu. Ayo, Mbak Diana, dihitung. Ayo dibuka layarnya dan sebelum foto dihitung dulu. 1, 2. Sudah, Bu. Oke, baik. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa ada kuis yang akan posting di medsos Keswan. Mari sama-sama kita ikuti, teman-teman. Hadiahnya juga pasti menarik. Sudah disiapkan oleh tim kesehatan hewan. Baik, teman Keswan dari seluruh Indonesia yang saya sayangi, teman-teman para Sri Kandi dan Arjuna Puskeswan seluruh Indonesia dan mitra kerja kita semua, para medik, tenaga teknis yang selalu setia mendampingi teman-teman dokter hewan di Puskeswan. Kita sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Nggak terasa 2 jam, padahal tadi di target hanya 1 jam, sudah tambah bonus oleh Pak Febi 1 jam lagi. Mudah-mudahan obrolan kita selama 2 jam tadi bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan umumnya tentu saja untuk para peternak dan pemilik hewan di seluruh Indonesia, dan khususnya tentu saja untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan sehingga acaranya tidak bisa berlangsung mulus, tidak berlangsung lancar. Kemudian juga karena beberapa hal mungkin Ibu Direktur tidak bisa full mendampingi kita semua pada kesempatan ini. Namun demikian yang disampaikan beliau pada pertengahan acara tadi bisa sama-sama kita ambil dan bisa sama-sama kita laksanakan dengan penuh semangat, dan harapan kita tadi adalah Puskeswan dapat benar-benar menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.
Nah, akhir kata terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber yang sangat hebat dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat. Mungkin kalau tidak ada lagi, saya sebagai moderator dari obrolan kita pada hari ini juga minta maaf kalau dalam memandu acara ini banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan atas nama pribadi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di acara obrolan Keswan di TikTok dengan tema yang berbeda. Jangan lupa tetap dipantengin medsosnya Direktorat Kesehatan Hewan. Sampai ketemu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebagai penutup ada lagu Puskeswan. Mari sama-sama kita dengarkan. Ayo ajak kerabat, kunjungi layanan Pusat Kesehatan Hewan.